Pemirsa khazanah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Islam mengatur tentang sumpah? Kita pasti pernah bersumpah, tetapi ternyata sebahagian orang ada yang sumpahnya itu sesuai dengan apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul, tapi ada di antara mereka juga yang sumpahnya itu terkadang malah nauzubillah min dzalik, justru menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Bagaimana tata cara dan tuntunan sumpah yang sudah disampaikan oleh Rasul SAW? Yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia itu bersumpah atas nama Allah. Au liyasmut. Kalau nggak mampu bersumpah atas nama Allah, maka hendaknya dia diam. Ini artinya larangan. Kita bersumpah itu atas nama Allah. Demi Allah, bahasa kita ya. Demi Allah. Tidak boleh dengan yang lainnya. Kalau bahasa Arabnya itu billahi, wallahi, tallahi, ya, dengan lafaz-lafaz ya, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan di dalam syariah. Tidak boleh kita demi Lata, tidak boleh. Demi Uzza, tidak boleh. Demi gunung, tidak boleh. Ini termasuk salah satu yang dilarang oleh Rasul SAW. Bahkan ini bisa menjerumuskan seseorang ke lembah kesyirikan. Ini yang harus diwaspadai. Yang kedua, ketika orang itu bersumpah dengan sumpah yang baik, dengan sumpah yang tidak membawa dia kepada kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal yang berbau dosa, maka sumpah ini wajib untuk dia laksanakan. Sumpah ini wajib untuk dia laksanakan. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan, kita bisa melihat hukum sumpah ini ada 5 hukum. Dia tidak hanya sekedar wajib saja atau tidak sekedar mubah saja, bahkan mungkin tidak sekedar haram. Sumpah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa makruh, bisa haram. Bagaimana sumpah yang wajib? Artinya seseorang di kondisi itu wajib bersumpah, nggak boleh nggak bersumpah. Ketika sumpahnya membawa kebaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimin terhindar dari kebinasaan, wajib bersumpah. Contoh misalkan ketika ada musuh meminta dia untuk bersumpah terhadap satu hal, dan kalau tidak bersumpah maka akan dibunuh seluruh kaum muslimin, maka kala itu dia wajib untuk bersumpah. Itu sumpah yang wajib. Yang kedua, sumpah sunnah. Sumpah sunnah ini ketika dia bersumpah, kaum muslimin terhindar dari kejelekan. Contoh misalkan ada 2 orang yang bertikai. Dia melihat bahwa orang yang bertikai itu salah satunya berbuat baik dan memuji orang yang dia musuhi. Maka dia nggak ada masalah ketika dia ingin menjelaskan bahwa temannya itu baik, kenapa kamu harus bermusuhan? Oh, mungkin temannya tidak percaya itu, bohong segala macam. Dia katakan, sumpah demi Allah bahwa temanmu kan begini. Nah, ini hukumnya sunnah. Karena kalau dia mampu melakukan sumpahnya itu, mengucapkan sumpahnya itu, teman-temannya jadi berbaik. Ada hukum sumpah yang makruh. Bagaimana sumpah yang makruh? Ketika seseorang bersumpah atas hal-hal yang makruh. Rasulullah SAW mengatakan, al-halif itu munafiqatun lis-sil'ah. Sumpah itu memudahkan orang untuk bisa menjual barangnya, tapi mumhiqatun lil barakah. Itu mengurangi berkahnya. Artinya Rasul mengatakan bahwa sumpahnya pedagang ini terkadang makruh. Ada orang berdagang gitu ya, menawarkan barangnya kepada pembelinya, dia katakan, demi Allah ini barang terbagus, demi Allah ini barang terbaik. Disebut nama-nama Allah, padahal kadang-kadang barangnya belum tentu yang terbaik. Maka ini jatuhnya pada kalimat makruh, pada hukum makruh. Bisa jadi barangnya cepat laris, tapi barokahnya jadi hilang. Berikutnya, sumpah yang haram. Haram bagi seseorang untuk bersumpah ketika dengan sumpahnya dia terjun ke dalam lubang kemaksiatan. Dia mengatakan, sumpah saya lakukan ini, padahal dia tidak melakukan. Maka ini termasuk sumpah yang haram. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang melanggar sumpah? Kalau seseorang melanggar sumpah, maka akan ada kafaratnya. Ada 3 macam sumpah. Ya. Ada 3 macam sumpah yang ini membuat orang juga berbeda antara satu dengan yang lain kafaratnya. Yang pertama, sumpah guyon bahasa kita. Ya. Dia orangnya sangat mudah bersumpah, tapi niatnya bukan untuk bersumpah. Ya. Dia sering sekali nyebut sumpah demi Allah, tapi pada hakikatnya hatinya tidak menginginkan sumpah. Maka yang seperti ini tidak ada kafaratnya. Yang kedua, sumpah yang memang dia ucapkan untuk ditepati, tapi ternyata 1-2 hal membuat dia tidak bisa menepatinya. Bagaimana kafaratnya? Yang pertama, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Yang pertama, dia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Besarannya berapa? 1 sok. 1 sok itu seperti ini. 1 sok, ya. Fakir miskin. Dia ambil dari berasnya mungkin ya, atau seperti ini. 1 sok, ya.
fakir miskin. Dia ambil dari berasnya mungkin ya atau apanya ya, sebanyak ini diberikan kepada 10 orang fakir miskin. Lalu kalau seandainya tidak bisa, dia berikan 10 orang pakaian. Ya, fakir miskin juga diberikan 10 pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau disuruh memilih juga, dia memerdekakan budak. Kalau 3 hal ini tidak bisa, tidak punya harta untuk sedekah, makanan, pakaian, apalagi membebaskan budak, apalagi sekarang juga tidak ada perbudakan, apa yang harus dilakukan? Kalau memang tidak mampu melakukan ini, maka dia diminta untuk berpuasa 3 hari. Itulah kafarah bagi sumpah yang kedua. Lalu sumpah yang ketiga bagaimana? Sumpah untuk melaksanakan kemaksiatan atau sumpah yang saya tadi sebutkan haram tadi, ya. Atau bahkan mungkin sumpah kesyirikan. Dia mengatakan demi Lata, demi Uzza, demi gunung, segala macam. Ini ada kafaratnya juga, tapi kafaratnya bukan yang tadi. Kafaratnya apa? Ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demi ibuku, salah ini sumpah. Dia harus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Begitu yang termaktub dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kalau seandainya dia bersumpah dengan sumpah bohong, maka apa yang dianjurkan oleh Rasul? Hendaknya dia bertaubat dan diikuti dengan sedekah jauh lebih baik, ya. Sebagai bentuknya dia bersedekah, terserah, besarannya tidak ditentukan seperti sumpah yang nomor 2. Terakhir, lalu bagaimana kalau seandainya dia bersumpah diiringi insya Allah, demi Allah, insya Allah saya hadir. Apakah ketika dia tidak bisa hadir dalam satu pertemuan yang dia sudah bersumpah akan hadir, dia harus membayar kafarat? Dalam beberapa riwayat yang disampaikan dan jumhur ulama mengatakan ketika seseorang bersumpah lalu diikuti dengan kalimat istithna, kalimat insya Allah, maka dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Semoga dengan sumpah yang kita ucapkan, sumpah ini bisa membuat kita mulia di sisi Allah dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Selain dengan menyebut lafaz Allah, kita pun diperbolehkan bersumpah dengan menyebutkan salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Seperti, demi Ar-Rahman, saya tidak melakukan hal itu. Atau bisa pula bersumpah dengan mengucapkan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku tidak mencuri. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan sahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dengan berkata, tidak, demi yang membolak-balikan hati. Hadis riwayat Bukhari. Allah satu-satunya yang berkuasa membolak-balikan hati hamba-hambanya. Sebab itulah Allah melalui lisan Rasulnya mensifati dirinya sebagai yang membolak-balikan hati hambanya. Lantas, mengapa seseorang dapat jatuh ke dalam kesyirikan hanya karena bersumpah dengan nama-nama selain Allah? Dahulu, bila orang yang bersumpah dan menepati apa yang dia sumpahkan, maka hal tersebut terjadi karena ruh orang yang namanya dijadikan sandaran sumpah tersebut telah rela dan mengabulkan sumpahnya. Sebaliknya, bila roh yang namanya dijadikan sandaran sumpah tidak rela, maka diyakini sumpahnya tidak akan terjadi. Padahal inilah bentuk kesyirikan, meyakini kekuatan selain Allah, dan mudarat akan datang dari apa yang dijadikan sandaran sumpah, bukan datang dari Allah Jalla Jalaluh. Berhati-hati pula lah menggunakan asma Allah dalam bersumpah. Misalnya dengan menyebut asma Allah untuk hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Sebab nama Allah sangat mulia dan oleh sebab itu harus dimuliakan. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya yang dusta, maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Lalu seorang yang hadir bersama bertanya kepada Rasulullah, sekalipun terhadap sesuatu yang remeh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, sekalipun sebatang kayu arak yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di antara macam-macam sumpah adalah mubahalah. Apakah mubahalah itu? Kosakata mubahalah berasal dari bahasa Arab yang artinya laknat.
Mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang laknat. Mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Suatu ketika, Allah pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menantang Mubahalah orang-orang suku Najran. Suku Najran tak kuasa mencegah perkembangan Islam yang kian hari berkembang dan memikat penduduk daerah Najran. Apalagi sebagian penduduk yang tidak beragama Nasrani pun tertarik dengan Islam. Maka para pemuka Nasrani Najran mulai dibuat gelisah dan dicekam rasa takut akan masa depan agama mereka. Maka pemuka-pemuka suku Najran tersebut itu tidak menemukan jalan lain kecuali dengan cara berdebat untuk menentukan kebenaran agama yang diridhoi oleh Allah. Dengan keputusan itu, maka akhirnya kaum Najran mengirimkan utusan ke Madinah untuk menemui Nabi dan berniat bulat untuk beradu argumen guna membuktikan kebenaran antara agama keduanya. Penantang debat utusan dari kaum Najran itu dipimpin oleh 3 orang terkemuka Najran, yakni Al-Aqid, Muhsin, dan seorang uskup agung dengan diiringi pula 2 orang Yahudi terkemuka. Utusan itu datang menemui Nabi di Madinah. Di depan Rasulullah, sang ukhup langsung mengajukan pertanyaan. Wahai Abul Qasim, yang tak lain merupakan sebutan untuk Nabi Muhammad, siapakah ayah Nabi Musa? Nabi pun menjawab dengan sopan dan lembut, Imran. Lalu sang uskup itu bertanya lagi, lalu siapakah ayah Yusuf? Yakub, jawab Nabi tanpa ragu. Sang uskup itu kemudian melanjutkan pertanyaan, semoga aku menjadi penebus bagi Anda. Lalu siapakah ayah Anda? Nabi menjawab dengan tegas, Abdullah bin Abdul Muttalib. Sang uskup itu bertanya lebih lanjut, siapakah ayah Isa? Sejenak Rasulullah diam. Wahyu dari Allah kemudian turun kepada Nabi Muhammad. Katakan, ia ruh Allah dan kalimatnya. Sang uskup lalu bertanya lagi, dapatkah ia menjadi ruh tanpa memiliki tubuh? Lagi-lagi sebuah wahyu disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59. Usai mendengar jawaban itu, sang uskup mengajukan keberatan bahwa Isa alaihissalam diciptakan dari tanah. Sementara Rasul tak sedikit pun ragu karena Nabi Muhammad menyandarkan kebenaran itu dari wahyu. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran mengenai Isa itu datang dari Allah Tuhanmu. Karena itu, janganlah termasuk orang yang ragu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 60. Sang uskup lalu berkata, Muhammad, kami tidak menemukan ini ada di dalam Taurat, Injil, ataupun Zabur. Engkaulah orang pertama yang mengatakan tentang hal ini. Seketika itu, Nabi mendapat wahyu dari Allah yang berbunyi, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakanlah kepadanya, mari kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian mari kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Setelah mendengar ayat tersebut, para utusan itu ternyata tidak mau kalah dan berkata, tetapkanlah bagi kita
sebuah rapat yang hikmat. Setiap pihak bermohon pada Allah untuk mengutuk pihak yang lain jika mereka pendusta. Esok pagi, insya lain jika mereka pendusta. Esok pagi, insya Allah, jawab sang Nabi. Keesokan harinya, Rasulullah pergi menuju tempat yang sudah disetujui kedua belah pihak sebelumnya, guna mengadakan mubahalah, memohon kepada Allah agar ia melaknat dan menimpakan bencana besar kepada pihak yang batil. Bersamaan itu, utusan kaum Nasrani itu pergi bersama dengan beberapa keluarga mereka menuju tempat tersebut. Kedua kelompok kemudian berdiri dalam keadaan terpisah, menghadap ke arah sebuah bukit yang terlihat agak jauh. Setelah kedua pihak itu bertemu, utusan dari suku Najran meminta Rasulullah untuk mengikrarkan mubahalah lebih dulu. Rasulullah pun maju beberapa langkah dan mubahalah pun hendak diikrarkan. Tapi tiba-tiba terjadi satu hal di luar dugaan. Langit yang semula menenteramkan tiba-tiba tampak mencekam, dan di atas bukit pun tampak awan hitam yang bergumpal-gumpal. Bahkan makin lama justru semakin berwarna merah menyala, mirip bola api yang berkobar terang dan menyala-nyala, hendak menghancurkan segala sesuatu yang berada di bukit. Awan yang bergumpal itu kemudian perlahan-lahan bergerak ke tempat dilangsungkannya mubahalah. Setelah melihat warna langit yang tiba-tiba mencekam itu, sontak utusan dari kaum suku Najran merasa dicekam rasa takut. Hati mereka pun digerus perasaan gelisah jika laknat itu benar-benar menjadi kenyataan. Maka para utusan dari kaum Najran itu saling pandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, dia itu Nabi sejati, dan jika dia mengutuk kita, niscaya Allah menjawab doanya dan menghancurkan kita semua. Maka satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita semua di sini adalah memohon kepadanya agar melepaskan kita dari rapat ini." Sang uskup menimpali ucapan itu lantaran di hatinya digelayuti rasa takut yang tak bisa dilawan. "Wahai kaum, sungguh aku melihat wajah-wajah manusia yang jika mereka minta pada Allah menggerakkan gunung, dia pasti akan melakukannya. Jangan adakan rapat ini, atau kalian akan dihancurkan, dan tak akan ada lagi orang Nasrani tinggal di bumi hingga hari kebangkitan." Utusan kaum Najran itu pun menghadap pada Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengurungkan mubahalah, sebab mereka semua dicekam ketakutan yang sungguh luar biasa. Tak terbayangkan dalam benak mereka semua jika laknat dari Allah itu benar-benar akan datang dan menghanguskan tubuh mereka. Tak terbayangkan jika ucapan Nabi untuk mengutuk utusan kaum mereka itu kemudian menjadi kenyataan. Maka utusan kaum Najran itu kemudian memohon kepada Nabi, "Abul Qasim, bebaskan kami dari rapat yang hikmat ini." Rasulullah akhirnya memenuhi permintaan utusan tersebut untuk mengurungkan mubahalah dan membatalkan laknat Allah itu tiba. Tetapi Rasulullah memperingatkan bahwa mereka akan tetap ditimpa laknat Allah kalau mereka tidak menyadari akan kesalahan mereka lantaran telah berani menentang Rasulnya untuk melakukan mubahalah. Sejak saat itulah tak ada lagi halangan dan rintangan dari kaum Najran ketika utusan Rasulullah menyebarkan dakwah Islam ke daerah Najran. Islam berkembang dengan pesat, membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya.